yang diwartakan oleh Santo Paulus bahwa kasih Kristus sedemikian dalam dan luasnya itu menjadi nyata, dinyatakan oleh Yesus sendiri dalam penampakannya kepada Santa Margareta Maria Alacoque saat Yesus membuka hatinya yang maha kudus dan menyatakan hati yang berkobar oleh cinta kasih itu kepada Santa Margareta Maria Alacoque agar diwartakan kepada seluruh dunia. Hati Yesus yang maha kudus dinyatakan kepada kita di saat orang-orang dipengaruhi oleh ajaran sesat Jansenisme. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga damai-Mu Kau curahkan kepada kami semua, ketenangan dan kesejahteraan di dalam naungan-Mu, di tempat kami berada dimanapun juga, di rumah, di kantor, di sekolah, di gereja, di pasturan, dan di tengah-tengah segala aktivitas yang baik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah dan lindungilah seluruh usaha kami, pekerjaan kami, karya pelayanan kami, kerinduan dan harapan kami. Usirlah nafsu dari dalam hati kami, rencana-rencana palsu, pikiran-pikiran jahat dalam diri setiap orang. Tuangkanlah di dalam hati kami cinta kepada sesama dan kepada alam semesta ini. Anugerahkanlah kepada kami semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat kemalangan, agar kami mampu bangun dari segala kebimbangan. Ya Tuhan Yesus Kristus, hati-Mu yang maha kudus Kau nyatakan kepada kami melalui Santa Margareta Maria Alacoque. Bimbinglah dan lindungilah hidup kami dari bahaya-bahaya dan ketidaktentuan dunia. Janganlah lupakan kami, ya Yesus Tuhan kami, orang-orang yang kami kasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sambutlah mereka yang telah berpulang, dan masukkanlah ke dalam hati-Mu dalam sukacita surgawi. Ya Yesus yang maha baik, semoga melalui hidup kami menjadi tanda, berkat, penghiburan, kasih, dan kesetiaan. Ya Yesus, Engkau tidak menyerahkan
kami semua dan orang-orang yang kami kasihi kepada maut, melainkan ke dalam hidup. Kasihanilah kami semua, ya Tuhan Yesus Kristus, dengan hati-Mu yang Maha Kudus, yang selalu berkobar oleh cinta kepada kami semua, khususnya orang-orang yang berdosa, agar kembali dan bertobat kepadamu. Ya Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Terpujilah Engkau, ya Yesus, Juru Selamat semua orang, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca surat Santo Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3 ayat 8 sampai 12, dilanjutkan ayat 14 sampai 19. Saudara-saudara terkasih, aku ini yang paling hina di antara segala orang kudus, tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya, supaya sekarang ini berbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Itulah sebabnya aku bersujud di hadapan Bapa, pokok segala keturunan di surga dan di bumi. Aku berdoa supaya seturut kekayaan kemuliaannya, Ia menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta beralas di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya, dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus, juga supaya kamu dapat mengenal kasih Kristus itu, sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah hari raya hati Yesus yang Maha Kudus. Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana diwartakan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Efesus yang baru saja kita baca, memiliki kasih yang begitu dalam, luas, panjang dan tinggi untuk menyatakan betapa kasih-Nya tanpa batas. Kasih Kristus dinyatakan kepada kita tanpa batas, merangkul semua, tidak mengecualikan siapapun, bahkan kita orang-orang yang rapuh, yang lemah, yang ringkih dan berdosa ini dirangkul oleh kasih Kristus yang begitu dalam dan luas itu. Itulah pokok gagasan, salah satunya,
yang dapat kita renungkan pada hari raya hati Yesus yang Maha Kudus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang diwartakan oleh Santo Paulus bahwa kasih Kristus sedemikian dalam dan luasnya itu menjadi nyata, dinyatakan oleh Yesus sendiri dalam penampakannya kepada Santa Margareta Maria Alacoque saat Yesus membuka hatinya yang Maha Kudus dan menyatakan hati yang berkobar oleh cinta kasih itu kepada Santa Margareta Maria Alacoque agar diwartakan kepada seluruh dunia. Hati Yesus yang Maha Kudus dinyatakan kepada kita di saat orang-orang dipengaruhi oleh ajaran sesat Jansenisme. Secara historis, devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus mendapatkan popularitasnya sebagai respons terhadap ajaran sesat Jansenisme pada masa itu. Apa itu Jansenisme? Jansenisme adalah aliran sesat pemikiran teologi yang dikembangkan oleh Cornelius Jansen awal abad ke-17. Dia hidup antara 1585 sampai 1638. Para pengikut ajaran Jansen menekankan bahwa Kristus tidak mati untuk semua orang, tetapi hanya untuk mereka yang telah ditentukan dan dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Bahaya-bahaya ajaran sesat ini masih ada ketika ada orang-orang yang eksklusif menganggap bahwa keselamatan yang dikerjakan Kristus hanya berlaku untuk orang-orang tertentu saja, yang percaya kepadanya saja, yang dibaptis dan kemudian mengimani Dia saja dan tidak terbuka untuk orang lain. Itulah ajaran sesat Jansenisme yang masih mempengaruhi orang-orang tertentu yang eksklusif. Kristus tidak mati untuk semua orang, itu ajaran Jansen. Hanya untuk mereka yang telah ditentukan dan dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Betapa terbatasnya lalu keselamatan itu. Alasannya apa? Mereka berpendapat bahwa karena sifat manusia yang berdosa, maka beberapa perintah Tuhan tidak mungkin dipatuhi, bahkan oleh orang yang baik dan adil sekalipun tidak mampu melaksanakan sempurna ajaran Tuhan. Jansenisme pada dasarnya adalah penolakan terhadap kehendak bebas kita dan penolakan terhadap bagaimana kita dapat bekerja sama dengan rahmat Tuhan untuk mencapai keselamatan, untuk mencapai kekudusan, untuk mengalami penebusan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Jansenisme juga menuntut penebusan dosa yang luar biasa dari umat Kristiani. Misalnya, hanya setelah penebusan dosa dan penyucian yang lama, barulah seseorang dapat mendekati sakramen Ekaristi. Salah satu murid Jansen yang bernama Antoine Arnault menerbitkan sebuah buku pada tahun 1643. Buku itu berjudul Frequent Communion, sering menerima komuni. Buku ini pada waktu itu sangat populer dan mengecilkan hati para pembacanya untuk menerima komuni jika mereka tidak secara sempurna bersatu dengan Tuhan dan tidak pantas menyambut komuni suci melalui mati raga, doa, askese. Akibatnya pada waktu itu umat mulai berhenti menerima komuni, bahkan selama masa Paskah karena merasa tidak layak
dengan keadaan mereka dan bahkan berhenti merayakan Ekaristi. Disitulah penyesatan-penyesatan mulai terjadi, orang dijauhkan dari kasih Allah karena ajaran yang sesat dan ekstrim, menganggap bahwa keselamatan itu tidak berlaku untuk semua orang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, syukur pada Allah pada waktu itu devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus mulai berkembang. Seorang uskup yang menentang ajaran Jansenisme adalah Santo Franciscus de Sales yang hidup antara tahun 1567 sampai 1622. Beliau mendirikan Ordo Visitasi Santa Maria, dan salah satu suster dari ordo itu yaitu Suster Margareta Maria Alacoque yang hidup antara tahun 1647 sampai 1690, menerima penampakan dari hati Yesus yang Maha Kudus. Dia bergabung dalam ordo itu pada tahun 1671. Kepada Suster Margareta Maria Alacoque inilah Tuhan kita Yesus Kristus menampakkan dirinya dan membuka hati kudusnya kepadanya. Penampakan itu terjadi secara kontinu, konsisten selama 18 bulan. Penampakan pertama terjadi pada tanggal 27 Desember tahun 1673. Sebuah buku tentang devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus diterbitkan oleh Romo John Croiset pada tahun 1691, setahun sesudah kematian Suster Margareta Maria Alacoque. Diajarkan dalam devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus bahwa objek devosi adalah kasih yang sangat besar dari Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia untuk menebus dosa semua orang. Kasih itu diwujudkan khususnya dalam misteri inkarnasi dan dikenang di dalam Ekaristi, karena dalam Ekaristi misteri inkarnasi disempurnakan di dalam penebusan Yesus Kristus melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kita semua diajak untuk membalas kasih ini, merespons positif kasih hati Yesus yang Maha Kudus dengan tindakan kasih, sembah bakti, devosi, rasa syukur, tetapi juga mempersembahkan setiap silih kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ajaran sesat Jansenisme menekankan kemarahan Allah yang eksklusif terhadap umat manusia yang berdosa, maka membatasi keselamatan itu. Sedangkan devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus menekankan kasih Allah yang penuh kerahiman terhadap semua umat manusia yang berdosa. Ajaran sesat membuat seolah-olah kekudusan tidak mungkin digapai oleh manusia. Devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus mengajak kita untuk menanggapi kasih dan meneladan apa yang kita renungkan dalam hati Yesus yang Maha Kudus, Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia dan mengasihi kita dengan kasih yang begitu dalam, begitu luas, begitu tinggi, yang dinyatakan kepada kita sebagaimana diwartakan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Efesus tadi.
Devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus mengundang kita secara khusus untuk merenungkan misteri interaksi antara rahmat ilahi dan respons dari kehendak bebas kita manusia. Dosa-dosa kita diampuni kalau kita mau mengandalkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kita dipanggil bukan hanya mengalami kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus, tetapi juga mengamalkan devosi ini, devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Dan kalau kita dengan setia dan tekun mengamalkan, mewartakan devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus, Tuhan sendiri menjanjikan rahmat, kedamaian, penghiburan, berkah, perlindungan, semangat, dan pencapaian kesempurnaan dalam hidup beriman, mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan mengasihi alam semesta ini. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Ya Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.